Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, alhamdulillah saya bisa sharing kegiatan saya seperti biasa ya. Nah kali ini di awal video ini saya mau ajak teman-teman untuk nemenin saya masak. Oke, jadi kali ini saya mau masak tumis tahu dicampur sama toge. Kemudian saya juga mau goreng bandeng. Nggak lupa saya juga mau bikin sambal. Untuk sayur hijaunya saya mau rebus labu siam baby ya, atau labu siam yang kecil-kecil. Nah sekarang saya cuci dulu untuk toge, tahu, bumbu-bumbunya ya. Nah bumbunya itu bumbu tumisan seperti biasa ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai. Pokoknya bumbu dasar kalau kita masak tumisan kayak gitu ya. Nah ini saya cuci daun bawang, ini tuh nanti mau campuran tahu sama togenya. Jadi biar tumisannya itu kelihatan seger ya kalau ada hijau-hijaunya ya teman-teman. Ini saya iris dulu untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih ya, diiris tipis-tipis aja ya teman-teman. Kalau terlalu tebal nanti di hasil akhir tumisan kelihatan gak cantik ya. Terus untuk cabenya saya gunakan cabai merah, cabai rawit merah, dan cabai hijau. Nah sekarang saya potong-potong dulu untuk tahunya. Ini saya menggunakan tahu satu bungkus isinya 5 buah ya. Saya gunakan tahu kulit ya teman-teman. Kalau pakai tahu putih juga enak, tapi kalau saya lebih suka pakai tahu kulit seperti ini. Lalu saya tambahkan irisan daun bawang. Jadi tidak pakai daun seledri ya teman-teman, hanya daun bawang aja. Sekarang saya didihkan air dulu untuk merebus labu siamnya ya. Kemudian yang di sebelah itu saya gunakan untuk menumis. Nah ini saya tumis-tumis dulu bawang merah bawang putihnya sampai wangi ya teman-teman, sampai berubah warna agak kekuningan ya. Jadi kalau numis itu bumbunya diusahakan yang agak matang gitu ya, jangan terlalu matang sih, takutnya nanti gosong. Pokoknya kalau kira-kira tuh udah bau-bau bumbu gitu enak deh. Ini diaduk-aduk terus ya teman-teman, saya menggunakan minyak sedikit aja ya. Kemudian ini airnya sudah mulai blutuk-blutuk gitu. Sudah mulai mendidih tapi belum mendidih banget. Masukkan labu siamnya. Nah kalau bawang merah bawang putihnya itu sudah mulai matang, kemudian masukkan tahunya sama masukkan cabenya. Kemudian tipu tumis-tumis aja ya. Teman-teman jangan bosan ya lihat masakan saya seperti itu aja. Jadi masakan rumahan ya, yang sederhana tapi bagi saya tuh enak banget. Oke, ini saya masukkan garam, kaldu jamur, kemudian masukkan air sedikit aja ya teman-teman supaya bumbunya itu meresap ke tahu ya. Kemudian saya tambahkan gula pasir ya. Biasanya saya menggunakan gula merah, tapi kalau gula merah nanti hasil akhirnya masakannya jadi kelihatan gelap ya teman-teman, karena ini kan toge. Jadi saya gunakan gula pasir aja. Nah kalau sudah matang semua tahu dan bumbunya, kemudian masukkan daun bawang dan togenya. Kemudian ditumis-tumis sebentar aja ya teman-teman, jadi tidak overcook. Nah hasil akhirnya jadi masih kelihatan cantik ya. Saya lupa teman-teman, harusnya saya tambahkan tomat. Ini nggak saya tambahkan tomat, nggak apa-apa, begini aja sudah alhamdulillah enak banget. Nah seperti ini aja ya teman-teman, saya tuh kalau masak menunya itu-itu aja, karena
jujur saya memang tidak terlalu pandai untuk masak yang macam-macam ya. Jadi masakan tumisan, sop, sayur asem, sayur bening, ya pokoknya masakan rumahan aja ya teman-teman. Kalau masakan restoran yang kebarat-baratan itu kurang pandai ya. Oke, ini saya kocok satu telur untuk lapisan bandeng ya. Jadi saya beli bandeng presto. Ini isinya satu bungkus, ada 2 ekor ya teman-teman. Nah, untuk 1 ekor bandeng itu saya bagi 2 aja. Saya potong bagi 2 ya, kepala sama ekornya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau dipotong 3 takutnya terlalu kecil, takut hancur. Jadi ya nggak apa-apa besar, biar proteinnya jadi lumayan banyak makannya. Nah, ini kenapa saya lapisin pakai telur, supaya lebih enak aja ya teman-teman, tidak hancur. Jadi ceritanya tuh sebelum saya pergi, saya usahakan masak dulu untuk sarapan ya, karena rencananya nanti setelah masak agak sorean kayak gitu, saya mau belanja bulanan ya teman-teman, tapi tidak banyak sih yang saya belanjain, hanya untuk nambahin yang kurang-kurang aja. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, bandeng prestonya, labu siam, kemudian tumis toge tahu, enak banget. Dan gak lupa saya juga mau bikin sambal. Nah, kali ini saya pakai sambal goreng aja ya teman-teman. Untuk sambalnya itu bawang merah yang agak banyak, bawang putih 1, kemudian cabai merah dan cabai rawit merah, lalu tambahkan gula pasir dan terasi. Kalau teman-teman mau pakai penyedap juga nggak apa-apa, pastinya lebih enak. Seperti ini teman-teman, enak banget, Masya Allah tabarakallah. Ini bikin nafsu makan ya. Kalau saya lihat menu kayak gini, nggak tahu kenapa kalau menu rumahan yang seperti ini bawaannya pengen buru-buru makan ya teman-teman. Terus nggak lupa kalau pakai kerupuk pastinya lebih nikmat ya. Jadi ini menu saya untuk makan pagi. Saya tuh tadi pagi sarapannya hanya minum kopi, terus makan cemilan aja, maaf. Nah, ini makannya tuh agak-agak siangan gitu, tapi nggak siang banget lah ya, tanggung antara pagi dan siang. Ini saya dan anak saya makan dulu ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh enak banget, anak saya juga suka. Anak saya cowok itu tidak mau makan bareng di sini karena tahu akan di video, katanya malu. Padahal kelihatan tangannya doang ya. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini tumis togenya. Kalau masak itu jangan terlalu lama masukin togenya supaya masih segar gitu ya teman-teman, tidak terlalu lembek. Oh ya teman-teman, masak apa nih hari ini? Silahkan tinggalkan komentar ya, barangkali bisa jadi ide masakan saya. Nah, ini anak saya sampai tambah sambelnya, katanya enak banget, bikin nafsu makan. Sampai nambah nasi juga. Saya juga nggak sadar ya kalau makan menggunakan sambel itu pengennya tuh nambah-nambah terus. Kalau nggak pakai sambel rasanya kurang sedap gitu ya teman-teman. Oke, setelah makan, mandi, kemudian kali ini saya langsung untuk belanja. Nah, seperti biasa ya teman-teman, saya kalau belanja itu di Rita Mall supermarketnya. Ini saya ditemenin sama anak saya ya. Tapi anak saya yang cowok tidak mau masuk ke supermarket, dia nunggu di depan kasir, kan ada tempat duduknya tuh. Nah, di situ. Nah, pertama-tama ini saya cari sabun. Kali ini saya pakai sabun cair ya. Itu saya beli sabun cair Biore untuk pergi ke Jakarta. Biasanya saya bawa sabun, terus sabun batang itu untuk di rumah. Kemudian kali ini saya cari hand body yang kecil aja botolnya ya teman-teman. Nah, ini murah ya harganya, tapi menurut saya enak banget wanginya ya teman-teman. Terus tidak lengket di kulit, langsung meresap. Jadi saya senang banget menggunakan hand body itu. Harganya juga nggak sampai 7 ribuan teman-teman. Itu tuh kayak jelly gitu loh. Jadi dingin banget di kulit, teman-teman bisa coba juga sih sebenarnya, harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, ini anak saya lihat kandang kucing, terus saya juga ambil coco fiber ya. Ini untuk tanaman ya, ditaruh di atas tanah supaya nanti pas nyiram tanaman itu tanahnya tidak berantakan kemana-mana.
Di supermarket Rita Mall ini komplit ya menurut saya. Jadi ini tuh supermarket terbesar di tempat saya ya, walaupun jaraknya lumayan agak jauh ya dari kota saya. Jadi ini adanya di Purwokerto, saya tinggalnya di Purbalingga sebelahan ya gitu. Dan ini ada saucepan ya, ini yang kayak punya saya, cuman dulu saya belinya itu online ya teman-teman. Dulu saya beli harganya 185.000. Tapi kalau di supermarket ini harganya itu lebih mahal ya. Kalau nggak salah kemarin tuh 225 ribuan. Tapi sama aja ya kalau misalkan pakai ongkos, kayak ongkos kirim gitu. Kalau pas gratis ongkir ya bisa murah ya, karena biasanya ada potongan gratis ongkir ya gitu ya. Nah ini saya juga beli pewangi ruangan, kemudian nggak ketinggalan saya selalu stok yang namanya tisu karena boros banget ya. Kemudian saya lihat minyak goreng sudah banyak banget ya teman-teman, nggak kayak dulu kita nyari minyak goreng aja susahnya minta ampun, tapi harganya juga masih mahal ya. Harganya 1 liter itu masih di angka 24.000. Terus ini saya juga beli mie instan ya teman-teman, walaupun sebenarnya jarang makan mie instan sih, cuman untuk jaga-jaga aja. Kemudian saya juga beli bubur ayam instan, ini juga untuk stok aja. Lalu ini saya lihat di bagian ini sayuran, buah, terus ikan, tapi saya nggak beli sayuran dan nggak beli ikan atau daging. Jadi saya belinya tuh hanya yang kurang-kurang aja ya. Terus saya juga beli susu kedelai yang itu tuh enak banget karena ada campuran oatnya juga. Terus saya beli tadi tuh kopi rendah kalori ya yang rasa alpukat, itu juga enak banget. Terus anak saya juga ambil cemilan ya, itu tuh cemilannya enak ya yang merek Japota itu. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai rumah. Langsung aja supaya pekerjaan cepat selesai, saya langsung bergerak untuk beberes ya. Nah ini saya turunkan dulu untuk storage-nya. Jadi di sini tuh ada macam-macam storage untuk wadah alat mandi, refill, terus mie instan kayak gitu. Nah seperti teman-teman lihat di sini masih ada stok pembersih lantai dan deterjen. Cuman kalau saya beli lagi rasanya lebih ini ya, lebih tenang karena stoknya masih banyak. Kita nggak perlu ke warung. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi saya menyimpannya itu di storage. Nah storage-nya ini saya gunakan dari produknya Green Living. Teman-teman bisa lihat link pembeliannya di deskripsi video ya. Jadi ini benar-benar berfungsi bikin dapur kita kelihatan cantik karena wadahnya itu benar-benar kelihatan estetik ya, dari material plastik yang berkualitas, kemudian tutupnya itu terbuat dari kayu. Jadi selain untuk menyimpan bahan makanan dan refill, ini juga saya gunakan jadi dekorasi dapur ya teman-teman. Bisa lihat kan ya, kalau kita susun dengan rapi di rak itu bikin dapur kita makin kelihatan rapi. Ukuran storage-nya juga banyak banget. Ini saya gunakan yang ukurannya itu medium loh. Medium pun ini udah kelihatan besar banget ya. Tuh bisa muat banyak. Nah ini mie instannya saya belinya berbagai macam merek ya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk merek-mereknya pasti udah pada hafal saya gunakan merek apa. Terus di storage-nya itu sudah ada judulnya mie instan kayak gitu. Tapi nggak hanya untuk menyimpan mie instan ya teman-teman, di situ juga ada mie kering ya, mie kering kemarin oleh-oleh dari adik saya. Terus ada margarin juga, kemudian ada bumbu-bumbu instan ya kayak bumbu opor, bumbu rendang dan lain sebagainya. Nah untuk agar-agar cincau sama mayones itu sisaan waktu bulan puasa kemarin nggak sempet saya bikin. Dan ini saya juga masih sisa ada tepung-tepung gitu ya. Kemarin rencananya sebenarnya kepengen bikin kue kering, tapi waktunya nggak ada ya, ketabrak saya juga lagi kurang fit. Jadi masih utuh, bisa saya gunakan untuk bikin gorengan aja.
Sebenarnya bagian seperti ini yang saya suka ya, merapikan belanjaan, masukkan ke dalam storage. Itu saya seneng banget ya, nggak tahu kenapa ya. Saya itu pekerjaan rumah yang paling bikin stres biasanya mencuci dan setrika. Kadang-kadang kalau udah capek banget nggak sempat untuk setrika, memang saya laundry. Tapi kadang-kadang kalau memang lagi bener-bener longgar dan tenaganya itu masih on, biasanya saya setrika sendiri. Pokoknya sesuka hati aja lah teman-teman. Tapi kalau setrika gamis itu saya agak kesulitan ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya tuh kayak susah banget ya. Apalagi gamis yang kayak saya pakai ini ya teman-teman, itu tuh mudah banget kusut ya, gamis rayon. Cuman kalau dipakai itu rasanya enak banget ya teman-teman kalau pakai gamis rayon seperti ini. Dan ini karena saya orangnya tidak terlalu tinggi, jadi saya menggunakan midi dress itu udah kayak gamis ya. Ini tuh bener-bener nyaman walaupun harganya murah banget. Saya juga belinya online. Nanti kalau misalkan teman-teman juga mau samaan, itu teman-teman bisa gunakan pakai legging ataupun tidak. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini, aktivitas masak, belanja, dan beberes belanjaan bulanan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.